Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang tanpa satu. Kembali lagi di channel kami, yaitu Digital Security, yang akan membahas mengenai hal-hal tentang keamanan data digital. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah berita yang sedang hangat diperbincangkan pada kali ini, yaitu kebocoran data BNI dari data BPJS. Oke, di sini saya ditemani oleh teman saya, yaitu Wahyu Pradia Rizky. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tanggapan kami mengenai kebocoran data BNI dari data BPJS Kesehatan. Sebelumnya, kita akan menayangkan terlebih dahulu video berikut. BPJS Kesehatan kini tengah berjibaku menyelidiki kebocoran data pribadi penduduk Indonesia yang identik dengan basis datanya. Untuk kesekian kalinya data pribadi penduduk Indonesia kembali bocor di jagat maya. Sebuah akun bernama Kots memperjualbelikan data pribadi rakyat Indonesia di forum pertas internet Trade Forums. Tak main-main, dari informasi yang beredar, data yang ia jual adalah 279 juta data pribadi penduduk Indonesia, bahkan lengkap dengan nominal gaji. Ia bahkan juga membagikan sampel data yang bisa diunduh lewat sejumlah penyedia layanan file hosting. Transaksi jual beli data ini memakai aset kripto. Jumat siang, Kemenkominfo pun memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk menginvestigasi lebih dalam 100.002 sampel data pribadi yang beredar. Untuk memverifikasi dan membuktikan berapa volume data yang bocor, pasti butuh analisis yang mendalam dari tim digital forensik. Kita tidak bisa buru-buru, dan kita perlu juga menaruh pertanyaan kepada Kots ini, karena klaim 1 juta ternyata hanya ada 100.002. Klaim 279 juta data itu pun cukup aneh dari sisi Kominfo, karena data yang dimiliki BPJS Kesehatan, kalaupun diambil semua, itu volumenya hanya sekitar 220 juta saja. Sesuai permintaan Kemenkominfo, BPJS Kesehatan kini tengah menelusuri dugaan kebocoran data ini. Kemenkominfo juga telah memutus akses dari tautan yang diduga berisi sampel data penduduk yang diperjualbelikan. Dikutip dari laman kompas.com, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menyebut, sudah mengerahkan tim khusus untuk segera melacak dan menemukan sumber kebocoran. BPJS Kesehatan mengklaim sudah memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis untuk menjamin kerahasiaan data. Pakar keamanan teknologi dan informasi menduga kebocoran ini memang bukan berasal dari internal BPJS Kesehatan, namun akibat ulah peretas. Pencurian data juga diduga dilakukan sejak lama secara bertahap. Pencurian, ya, data-data yang sekarang direkam dalam bentuk digital itu tidak berlangsung 1 hari, itu sudah berlangsung lama, sehingga tidak mustahil apa yang mereka sampaikan bahwa mereka memiliki data sekian ratus juta itu kemungkinan benar. Namun ya itu kan mereka tidak istilahnya mereka punya jaringan, punya kaki tangan memasarkannya. Ini mungkin yang sekarang memasarkan, yang sekarang jadi rame, ini adalah salah satu broker. Oke. Lalu, apa bahayanya bagi publik jika data pribadinya bocor? Jadi ini data kependudukan, ya itu nanti digunakan membuat KTP palsu. KTP palsu itu bisa macam-macam implikasinya. Seperti dalam kasus melakukan pinjaman online, menggunakan data KTP orang lain, kamu tidak minjem atau kamu ngutang. Lalu yang kedua, dialami Ilham Bintang kemarin, dia lagi di luar negeri, tahu-tahu ada yang orang punya data KTP-nya, lalu bisa mengganti kartu SIM-nya. Lalu banyaknya akun-akun bodong di bank yang beredar karena banyak data KTP yang palsu yang beredar, sehingga bisa digunakan membuka akun bodong, dan itu membuka jalan pada aksi cyber kriminal yang lain, seperti mama minta pulsa lah, yang WhatsApp teman kita, lalu minta pinjam uang kemana, transfer ke KTP, ke rekening, nah itu rekening bodong. Jika benar terbukti ada kelalaian perlindungan data pribadi,
maka pengelola data pribadi atau penyelenggara sistem elektroniknya wajib memberitahu pemilik data bahwa datanya bocor. Lembaga yang terbukti lalai juga bisa disanksi administrasi berupa teguran hingga pemutusan izin sebagai pengelola data pribadi atau penyelenggara sistem elektronik. Selanjutnya, saya akan meminta Wahyu sebagai mahasiswa untuk menanggapi video tersebut. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa tanggapan Anda mengenai kejadian pencurian data tersebut? Baik, Mbak Santi, menurut saya sebagai mahasiswa, kejadian tersebut terjadi akibat lemahnya sebuah sistem keamanan yang digunakan oleh BPJS Kesehatan, sehingga peretasan dapat dilakukan dengan mudah melalui beberapa tahap. Seharusnya pihak BPJS dan pemerintah memperketat sistem keamanan yang digunakan, sehingga kejadian tersebut tidak terjadi, apalagi itu menyangkut dengan ratusan data penduduk yang diretas. Data tersebut nantinya bisa digunakan sebagai sebuah alat kejahatan karena data yang berhasil diretas itu lengkap bahkan dengan nominal gaji serta alamat rumah. Sehingga para hacker dengan mudah jika mereka ingin mengambil alih sebuah akun bank. Ataupun juga bisa nomor HP kita tersebar kemudian mereka mengirimkan pesan di dalamnya disisipkan sebuah link phishing. Begitu, Mbak. Oke, untuk selanjutnya, menurut Anda siapa yang bertanggung jawab dalam kejadian pencurian data tersebut? Menurut saya yang seharusnya bertanggung jawab adalah pihak dari BPJS serta pemerintah. Kalaupun misalnya itu masalah tersebut sebuah keteledoran ataupun murni sebuah peretasan, mestinya mereka yang bertanggung jawab karena mereka yang membuat sebuah sistem keamanan tersebut. Yang dibobol seharusnya pemerintah mempunyai program khusus atau setidaknya membentuk sebuah badan keamanan digital karena saat ini di Indonesia badan keamanan digital masih sangat minim. Seharusnya bisa diperbanyak lagi karena zaman sekarang yang mengancam kedaulatan sebuah negara bukan hanya di bidang militer tetapi juga bidang militer, ya contohnya melalui peretasan atau penyadapan yang dilakukan oleh pihak luar maupun pihak dalam, begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku peretasan tersebut? Hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku menurut saya bukan hukum penjara, melainkan sebuah hukuman, contohnya mereka diberikan hukuman untuk mengabdi kepada negara sesuai keahlian mereka. Karena mereka memiliki keahlian dalam bidang hacking, maka mereka akan dipekerjakan untuk membuat sebuah sistem keamanan yang kuat, karena merekalah yang tahu kelemahan sistem BPJS tersebut. Langkah ini juga dilakukan oleh beberapa perusahaan besar seperti Alibaba. Mereka yang berhasil meretas sebuah sistem Alibaba malah mendapatkan uang dari perusahaan karena perusahaan jadi tahu kelemahan sistem sehingga mereka bisa memperkuat sistem tersebut. Gitu. Oke, tentunya harus memberikan efek jerah ya. Iya. Untuk selanjutnya, adakah solusi untuk menghadapi persoalan tentang pencurian data pribadi tersebut? Solusinya yang jelas memperketat sebuah sistem keamanan, bisa bekerja sama dengan BSSN misalnya, begitu. Badan Cyber dan Sandi Negara ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, jadi tanggapan dalam video ini merupakan tanggapan kami sebagai mahasiswa. Apabila ada kesalahan dalam perspektif pemikiran maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada teman-teman sudah mampir di channel kami tentang kebocoran data WNI dari BPJS Kesehatan yang merupakan data yang sangat krusial dalam keamanannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.